Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ja'alallahu sakinatan fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah. Dan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan penyakit atau wabah COVID-19 ini. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, contoh teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah di yaumil qiyamah kita akan masuk surga bersama Rasulullah dan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Yang saya hormati owner dan JM Saga, karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketetapan yang kita kenal dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menggunakan bahasa ridha. Ketika teman kita memberikan sesuatu, kita mengatakan, "Apakah kamu ridha?" Ketika kita mendapatkan musibah, ada teman mengatakan, "Terimalah ketetapan Allah, ridha ketetapan Allah Subhanahu wa taala." Kalimat-kalimat ini sering kali kita mendengarkan, namun aplikasi atau penerapan tentang ridho ini sangatlah sulit ketika kita tidak mampu mengolahnya dengan baik. Ada dua cara pendekatan mengelola ridho. Yang pertama dengan ilmu pengetahuan, yang kedua dengan tindakan. Karena ilmu yang kita dapatkan kemudian kita tidak melakukan tindakan, maka sia-sia ilmu yang kita dapatkan. Tapi ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengamalkan dalam bentuk tindakan. Itulah ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan bahwa kata ar-ridha yang memberikan definisi as-sururu bi qalbi bil mururi bil qada'i, ketetapan di kalbu terasa manis, namun bil mururil qada, ketetapan takdir terasa pahit. Seringkali kita mengalami bahwa ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi masa pandemik ini. Kita sering mendengarkan bahwa pandemik ini, corona ini ada berdampak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, ketika orang beriman menyikapi dalam bentuk ridho, maka dia akan merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan di dalamnya. Kenapa? Ia berprinsip bahwa tidak ada ketetapan Allah itu buruk. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan kemudian kita tidak ikut sertakan dengan iman, kemudian kita mengatakan itu baik. Ketetapan-ketetapan Allah dia anggap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mampu mewujudkan, menerimanya dalam bentuk ridha, tanpa protes, tanpa komentar, dengan ucapan sami'na wa ta'na. Saya mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah, hadis Rasulullah, kemudian dia melaksanakannya tanpa memberikan respon komentar apa dan bagaimana. Inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu mengolah. Sulitlah untuk kita mengelola kalbu kita ketika nutrisi kalbu kita
tidak terisi dengan baik. Kita perlu nasihat-nasihat. Itulah Allah menurunkan Al-Quran. Ada hadis baginda Rasul sebagai wujud kalbu kita, agar kalbu kita mendapatkan nutrisi. Ada nasihat-nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ketika seseorang tidak pernah mendengarkan nasihat, bahkan tidak diberikan nasihat, maka pastilah orang itu akan berbeda dengan orang yang ketika setiap hari diberikan nasihat. Jangan sepelekan hal itu, walaupun nasihat itu dari kalangan bawah. Seringkali kita mendengarkan nasihat di kalangan atas, atasan kita, tapi kita seringkali mengabaikan juga nasihat ketika di kalangan bawah. Pada semua nasihat itu memberikan dampak baik ketika kita mampu mengelolanya di kalbu kita dengan baik. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita memohon, ya Allah, berilah aku ketetapan ridhamu dan berilah aku surga. Inilah kita memohon kepada Allah, ada ketetapan ridha. Orang yang memiliki pemahaman tentang ridha, ketetapan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka dia akan mengalami, dia akan merasakan manisnya iman. Karena kenapa? Kalbunya dapat menerima ketetapan Allah itu tersebut. Ada orang yang ketika dirawat di rumah sakit, ia mengeluh. Tapi ada orang yang ketika dirawat juga di rumah sakit, ia menerimanya. Ketika dia mengeluh, maka penyakit itu akan bertambah. Tapi ketika dia menerimanya, maka penyakit itu akan berkurang. Jadi apapun pemberian Allah, baik itu nikmat maupun ujian, cobaan dan sebagainya, maka diterimalah secara ridha. Karena semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Cara berpikir kita yang tidak baik. Kita diberikan sakit, kita menganggap bahwa itu buruk. Padahal kita tahu Rasulullah SAW di beberapa hadisnya mengatakan bahwa orang yang ketika sakit kemudian dia menerima ketetapan itu ridho, dia ridho ketetapan atas sakitnya, maka dia mendapatkan pahala. Sama dengan COVID-19 ini. Ketika ridho, kita tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita hanya beraktivitas di rumah, beribadah dan sebagainya. Prokesnya kita laksanakan. Kita ridho ketetapan Allah, maka kita akan merasa jauh lebih tenang dibanding kita protes kiri kanan. Bukan berarti tidak bagus, tetapi jauh lebih bagus ketika kita mengatakan bahwa ini ketetapan Allah, rencana Allah pasti baik. Cara berpikir kita itu yang tidak baik. Maka semua kita harus melihat dengan kacamata agama, sehingga kita mengatakan itu baik. Kacamata ridho, maka kita mengatakan itu baik. Allah menciptakan mata kita, gunakan dengan hal-hal memandang yang baik. Allah menciptakan tangan kita, gunakan tangan kita bekerja dengan baik. Ketika kita bekerja di saga, kita mengatur barang yang diperintahkan oleh atasan kita dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridha, maka saya hakul yakin pekerjaannya itu bagus. Dibanding orang yang bekerja dengan emosional, jengkel, iri dan sebagainya, pasti hasilnya tidak sebaik hasil yang pertama. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seseorang letaknya ketika ketetapan Allah ia terima sebagai ridho. Jadi mari rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa
kita mendapatkan kebahagiaan paling tidak melalui pendekatan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, ketika sudah mengenal, sudah mendengarkan, sudah memahami tentang ajaran-ajaran agama, maka dituntut untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Dalam hal yang biasa kita lakukan, ketika kita mendengarkan panggilan azan, maka kita bersegera meminta izin, meninggalkan pekerjaan, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, kemudian dia abaikan, pastilah Allah akan menerimanya dia sebagai hamba yang buruk. Kenapa? Karena Allah memberikan segala fasilitas, kemudian ketika Allah memanggil kita untuk melakukan perbuatan yang baik, melaksanakan ibadah, membantu orang lain, bersedekah dan seterusnya, kemudian kita abaikan, maka kita dicap sebagai hamba yang tidak bersyukur, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon mudah-mudahan di masa pandemik ini Allah senantiasa menetapkan ridho dalam kalbu kita, sehingga apa yang kita lihat semuanya hal-hal yang baik, apa yang kita kerjakan semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hati kita, tidak ada rasa iri, dendam, dengki dan seterusnya, karena hati kita sudah dilatih untuk menerima keridhaan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa la tikman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.